Halo teman-teman semua, masih bersama developer awam di sini. Kita akan lanjut untuk proses tutorial videonya kita membuat CRUD sederhana menggunakan Liveware ya teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan create data, menampilkan data validasi data message suksesnya dan juga validasi errornya yang ada di dalam ini. Contohnya yang seperti ini ya teman-teman ya. Kita pakai email yang sudah tersedia. Oke. Nah, dia akan error seperti ini dan juga datanya setelah berhasil kita langsung view datanya di dalam ini gitu teman-teman. Oke, nah buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini, saya saranin untuk menonton video sebelumnya atau teman-teman boleh tekan tombol tanda seru yang ada di atas sebelah kanan daripada video ini. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk proses create datanya kita menggunakan Liveware. Ini kita refresh dulu. Oke, nah habis kita refresh, nah kita akan implementasi Liveware-nya kita ya teman-teman ya. Bagaimana caranya? Kita juga buka dulu Liveware Laravel. Nah ini. Nah untuk Liveware sendiri itu base-nya komponen ya teman-teman ya. Jadi kita buat komponen per komponen gitu. Contohnya ini kan ada dua komponen nih. Satu komponen form untuk proses create dan satu form komponen untuk table gitu teman-teman untuk nampilin datanya. Nah, mungkin teman-teman yang sering menggunakan React.js. Nah, React.js itu base-nya komponen ya. Jadi satu komponen digabungkan menjadi satu page, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita akan buat dua komponen, yaitu satu komponen create dan satu komponen untuk tabelnya gitu teman-teman. Oke, ini kita biar aja di sini. Kita buat komponen baru untuk Liveware-nya. Make Liveware. Nah, kita mau buat komponen apa? Nah, kita mau buat komponen untuk form create sama table. Di sini kita masukin di dalam satu folder namanya homepage aja ya, homepage slash. Nah di sini kita buat namanya form aja ya, form page slash form. Nah sini kita akan dibuat dua file, yaitu file controller untuk home dari form dan satu file views-nya gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat sekarang ini ada Liveware, home, form, dan kita buat lagi nih ada Liveware, homepage, form gitu teman-teman. Jadi formnya kita masukkan ke dalam ini gitu. Oke, ini kita formnya kita tadi dari mana? Nah formnya kita dari sini. Ini tadi errornya yang kita pakai ya. Karena kita sudah spesifik datanya yang kita kasih validasi. Formnya ini kita ambil. Ya, ini kita X, kita cut. Nah, di sini kita baru tambahin Liveware-nya. Where, homepage, form. Nah, kemudian yang tadi kita cut itu kita masukkan di dalam ini. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, kita coba cek refresh lagi. Oke, datanya berhasil ya, nggak ada perubahan. Kita cuman sambungin Liveware-nya doang. Oke, sekarang kita coba buat satu lagi untuk komponen table-nya. Oke, sekarang ini form udah. Nah ini sekarang kita komponen table-nya. Ini untuk table ini kita mulai dari ini aja nih, dari sini aja, langsung aja dari sini. Atau enggak dari sini juga nggak apa-apa sih teman-teman. Di sini. Nah, di sini kita ini wire table. Nah, ini ada table. Oke. Kita lihat lagi, kita refresh. Undefined variable customer. Oh ya, kan kita ada customer ya. Nah, jadi di dalam form kita buka nih.
ini homepage table. Nah, di sini kita harus tampilin data customer gitu, teman-teman. Nah, untuk nampilin data customer, sini kita pakai mount ya, teman-teman ya. Public function mount. Nah, di sini pertama kita harus buat dulu apanya, publiknya gitu, public customer yang istinya adalah array gitu, seperti ini. Nah, di sini baru kita panggil datanya seperti ini, this customer. Oke. Nah, setelah ini harusnya kalau ini kita import dulu, kita refresh. Nah, baru datanya berhasil ya, teman-teman ya. Nah, jadi itu untuk nampilin datanya seperti itu. Nah, teman-teman boleh baca lagi untuk dokumentasinya ini. Nah, jadi untuk nampilin datanya kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita udah berhasil untuk layouting komponennya based on komponen ke dalam formnya kita. Jadi kalau kita lihat lagi strukturnya kita itu, kita close dulu. Nah, kita lihat strukturnya kita. Nah, dalam views itu ada liveware. Nah, liveware ini inilah komponennya gitu. Nah, contohnya nih dalam untuk komponen homepage itu ada dua gitu. Nah, yang dimana indeks ini kita impor dua komponen, yaitu komponen form dan komponen table gitu, teman-teman. Oke. Nah, kita akan coba melakukan create data di halaman liveware ini, teman-teman gitu. Nah, untuk submit di liveware itu berbeda ya, teman-teman. Untuk versi normalnya yang ada di Laravel gitu, teman-teman. Kalau kita cek formnya ini, nah di sini dia pakai wire submit seperti itu, teman-teman. Wire submit dan juga tipenya submit. Jadi kita di sini nggak perlu kasih metodenya post atau kita CSRF tokennya gitu, teman-teman. Karena by default liveware sudah langsung include di dalam itu gitu. Oke, nah di sini kita hapus saja ini. Kita hapus untuk ini. Di sini kita kasih wire submit. Nah, submitnya apa? Kita kasih metodenya save aja ya, teman-teman ya. Kita kasih metodenya save. Kemudian disimpan, udah berhasil. Kemudian di sini teman-teman jangan lupa kalau dari liveware itu kita harus untuk inisiasi name-nya itu kita pakai wire model. Namanya teman-teman boleh cek di sini, itu wire model seperti ini. Nah, ini kan ada wire model title. Nah, wire model title ini kita harus inisiasi ke dalam komponennya. Contoh ini kan title nih. Nah, kita harus buat public title-nya by default ya 0 gitu, teman-teman. Nah, nanti baru kita proses save-nya seperti ini. Oke, contohnya nih kita di sini kita kasih wire modelnya itu, ini kan wire modelnya name nih. Nah, kemudian ini wire modelnya email, kemudian di sini wire modelnya phone, kemudian di sini wire modelnya address. Save. Jangan lupa teman-teman di dalam komponennya liveware di form ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga harus inisiasi untuk setiap wire model yang kita. Public, name, email address, phone. Name, email address, phone. Bentar ya. Name, email, phone, address. Oke. Oke, seperti ini kita udah inisiasi. Nah, kemudian di sini baru kita kasih, jangan mount ya. Kita tadi kan panggil metodenya itu wire submit save ya. Kita pakai public function save. Oke, seperti ini. Nah, baru di sini kita masukkan validasinya. Nah, untuk validasi kita pakai yang lama aja. Dari homepage controller. Nah, ini kita pakai ini aja.
Sini. Oke, sama aja ya teman-teman. Nah, baru di sini kita seperti ini, customer, create request all. Nah, cuman untuk Livewire sendiri itu nggak pakai $request ya teman-teman ya, karena kita nggak nerima request di atas ini gitu. Kita nggak ada parameter, kalau di sini parameter ya. Sebenarnya kita bisa panggil $request, cuman kalau kita panggil $request, kita request kayak gitu, itu datanya banyak yang masuk gitu teman-teman. Contohnya nih, kita akan coba aja nih. Kita akan coba kita dd dulu, dd request, request all. Nah, ini sama ya teman-teman ya, $request. Kalau request di sini kan kita langsung import nih. Nah, kalau pakai request gini, kita pakai helpernya gitu teman-teman. Oke, kita coba ini refresh. Sini kita coba tes dulu ya, tes Gmail. Kemudian di sini nomor teleponnya. Nah, kita submit. Nah, komponen. Nah, dia bentuknya kayak gini, komponen nih. Nah, di dalam komponen ini ada banyak data nih, gitu. Nah, jadi kita tidak rekomendasi menggunakan $request gitu. Tapi bagaimana caranya biar nanti kita cukup satu ini aja, gitu. Create $request all. Jadi, teman-teman tidak perlu gini satu-satu. Kan biasanya satu-satu nih, create titelnya dari mana, dari sini, sini, sini. Nah, teman-teman boleh menggunakan cara ini. Contohnya di sini teman-teman validate. Nah baru $validate inilah teman-teman masukkan ke dalam ini. Nah, seperti ini. Karena validate ini dia akan mengambil semua data ini gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian setelah berhasil kita create, ini kita jangan lupa diimpor ya teman-teman ya. Nah, setelah berhasil di-create, kita harus tampilin message-nya gitu. Message-nya sukses gitu, teman-teman. Nah, di sini ini ada flash message harusnya ada nih. Coba cek komponen, pagination, session. Oh, ini bukan. Kita cek validasi. Action form. Nah, ini ada namanya session flash gitu. Session ini sama aja ya teman-teman ya, kayak seperti yang sebelumnya kita pakai di dalam controllernya kita. Seperti ini, return redirect with success. Ini sama aja. Cuman pakai ini session flash-nya. Sini kita pakai ini. Kita pakai ini aja ya. Kita ambil ini, terus kita pakai di sini. Oke, sukses, data berhasil disimpan. Oke, kita akan coba ya teman-teman ya untuk create datanya. Budi, kita pakai tes aja. Tes 1, tes Gmail, ini phone number. Ini address, kita coba simpan. Oke, successfully created, data berhasil disimpan. Nah, di sini data udah berhasil disimpan. Tapi datanya di sini kan dia nggak loading ya, nggak refresh page nih teman-teman, nggak refresh page. Dan ketika berhasil datanya di create, nah datanya yang lama itu tetap ada. Nah, di sini kita akan coba. Ketika proses create berhasil, nah datanya ini kita reset gitu teman-teman. Nah, kita hapus lagi gitu. Oke, datanya kita hapus lagi. Nah, karena kalau kita simpan lagi ini pasti udah error ya teman-teman ya, karena test02 email ini udah digunakan. Kita coba ya, simpan. Nah, dia udah error nih, email hasil already been taken. Tapi kalau kita lihat view-nya itu belum ada ya, karena belum di refresh. Nah, itu akan ada kalau kita refresh nih. Contohnya nih, kita refresh tuh baru ada test02@gmail gitu teman-teman.
Nah, nanti untuk antara from create dan table view ini kita akan buat jadi satu ya. Jadi ketika form create-nya berhasil, ini langsung auto refresh tanpa reload ya teman-teman. Nah, oke. Nah, pertama di sini kita coba tadi dulu yang seperti tadi dulu. Tes. Oke. Jadi ketika dia berhasil, kita langsung reset datanya yang ada di dalam formnya kita. Oke, bagaimana caranya? Teman-teman boleh menggunakan $this reset. Nah, seperti ini. Nah, kalau di database-nya kan teman-teman nanti tinggal dia bisa redirect dan bisa reset juga. Tuh ada di list content. Nah, ini list reset. Nah, gitu. Jadi langsung di reset. Nah, untuk validasinya teman-teman boleh juga seperti ini. Langsung di atasnya gitu, teman-teman. Oke. Nah, kita akan coba lagi. Nah, ini harusnya ketika disimpan ini langsung kosong ya, teman-teman ya. Nah, data berhasil di-create dan formnya langsung kosong ya, teman-teman ya. Nah, ini nggak ada reload ya, teman-teman ya. Nggak ada reload. Dia langsung berhasil disimpan. Datanya langsung kosong. Tapi datanya belum terkoneksi ke dalam tabelnya kita. Oke, bagaimana untuk koneksinya? Kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita udah berhasil melakukan create data menggunakan Liveware. Kita juga udah berhasil tampilin flash message-nya sama data validation-nya ya, teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe channel ini untuk membuat video channel ini bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.